Pak Kiai Aminuddin panjenengan jangan ngisin-ngisini kiai ulama kiai Demak lah. Dan panjenengan ngisin-ngisini Demak sebagai tempat di mana di situ dimakamkan Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa yang panjenengan sampaikan itu sama sekali tidak mencerminkan semangat Sunan Kalijaga dalam mensikapi sebuah perbedaan di negara ini. Ya, panjenengan ngisin-ngisini Kiai Demak. Saya yang ngomong Pak Kiai Aminuddin, saya Agus, saya kader NU di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, logo NU. Saya bukan hanya warga NU biasa, saya kader NU. Saya mengikuti jenjang kaderisasi di semua levelnya, mulai IPNU, Ansor, PMII, PKPNU, MTNI. Dan saya tidak berpandangan, pendapatnya tidak seperti panjenengan itu sempit, mudah menvonis, mudah menjas tanpa tabayun dulu. Panjenengan kalau ingin tahu tentang PWI Laskar Sabilillah, kalau ingin langsung tahu dari sumbernya, silakan panjenengan tabayun ke Gus Abbas Buntet Cirebon. Beliau ketua umumnya, pendirinya. Atau sebelum ketemu dengan Gus Abbas, panjenengan coba tabayun, konfirmasi, klarifikasi dengan Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak. Sudah ada resmi, itu belum lama dilantik. Pak Kiai Aminuddin, panjenengan paham tahu nggih Gus Abbas Buntet? Secara genealogi, kiprah tidak diragukan tentang kehijauan ke-NU-nya. Beliau putra dari almarhum Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon. Romo Kiai Haji Fuad Hasyim Cirebon putra dari Mbah Abbas Buntet Cirebon, Panglima Perang Resolusi Jihad NU 1945 di Surabaya. Siapa yang meragukan Mbah Fuad Hasyim almarhum? Siapa yang meragukan Mbah Abbas Buntet? Dan siapa yang meragukan Gus Abbas Buntet tentang bagaimana berada di garda paling depan di dalam membentengi NU? Panjenengan apa? Kiprahnya selama ini menjadi gerbang, menjadi garda terdepan membela NU dari ancaman kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok Wahabi. Apa panjenengan Pak Kiai Aminuddin yang telah ditorehkan selama ini dibandingkan dengan Gus Abbas Buntet? Sebelum ini Gus Abbas Buntet paling keras dalam menentang kelompok Salafi Wahabi, kelompok intoleran, kelompok FPI. Sampai hari kemudian mendirikan PWI Laskar Sabilillah. Jangan asal berpendapat, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax tentang PWI Laskar Sabilillah. Kapan PWI Laskar Sabilillah akan membumi hanguskan kiai-kiai NU? Kapan Pak Kiai Aminuddin tabayun? Kalau panjenengan nggak tabayun klarifikasi ini, panjenengan nanti tabayun ke Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak. Itu fitnah yang keji itu. Nggak begitu caranya. Kalau panjenengan sudah tabayun, baca DART PWI Laskar Sabilillah, baru menyimpulkan. Jangan asal panjenengan ketua Tahfidah PCN dulu berpendapat kok asal-asalan begitu. Ngawur. PWI Laskar Sabilillah di tingkat pusat salah satu penasihatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman, mantan Kasat, yang hari ini menjadi salah satu anggota penasehat Presiden. Oke, Pak Kiai Aminuddin, saya kasih tahu, salah satu penasehat di jajaran kesepuan, di jajaran penasehat PWI Laskar Sabilillah Pusat adalah Jenderal Dudung Abdurrahman, mantan Kasat kita, yang hari ini duduk menjadi anggota Dewan Penasihat Khusus Presiden. Atau panjenengan mau klarifikasi langsung ke Pak Dudung? Panjenengan sudah dituakan loh di Demak. Jangan asal berpendapat seenaknya sendiri. Itu mau menjatuhkan harkat dan martabat PWI Laskar Sabilillah Kabupaten. Tidak hanya Demak tapi seluruhan tuh. Memfitnah itu namanya. Dan panjenengan kalau nggak mengklarifikasi mentabayun ini, siap-siap PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak untuk mengurus ini. Saya Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, Pak Kiai Aminuddin, kalau ingin tahu. Saya nggak terima dengan fitnah yang sampean lemparkan itu. Bahwa PWI Laskar Sabilillah memang tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama, yes. Dan kami selama ini tidak pernah mengklaim, tidak pernah mengaku diri sebagai badan otonomnya NU, nggak pernah. Walaupun kami semua, hampir semuanya, 90% adalah kader-kader NU nih.
yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabilillah, hampir semuanya kader-kader NU tulen. Tetapi bahwa dalam konteks organisasi secara hierarkis kami tidak pernah ngaku bahwa PWI adalah bagian dari badan otonom NU, nggak pernah. Kecuali kami mengaku begitulah sampean ngomong begitu pantas, nggak pernah ada. Gus Abbas nggak pernah mengaku-ngaku sebagai badan otonom, sebagai bagian dari perkumpulan NU, nggak pernah. Tetapi bahwa kami semua yang ada di PWI adalah bagian dari kader-kader NU, ya Imad kader NU. Beliau pengurus di PBNU Banten, ketua RMI. Beliau juga pengurus Bahsul Masail LBM PBNU walaupun sudah digeser. Tetapi bahwa eksistensinya sebagai kader NU nggak ada yang membantah itu. Ketua PBNU, ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah, Kiai Mubarok adalah wakil ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Selain itu beliau juga ketua PCNU Kabupaten Wonogiri. Jadi Pak Kiai Amiruddin dicatat itu. Panjenengan silakan tabayun dengan Pak Kiai Ahmad Mubarok. Apakah benar bahwa PWI dan Laskar Sabilillah memiliki tujuan agenda ingin membumi hanguskan Kiai NU yang tidak setuju dengan PWI? Di mana panjenengan menemukan itu? Tunjukkan datanya, faktanya. Allah ya karim. Jengkel saya nih, tapi mau tak jengkelin keluar ya nggak patut dong, panjenengan ketua PCNU. Jangan begitu dong Pak. Ya agak bijak sendiri. Dan saya ingin tahu kebijakan keputusan resmi PBNU yang mengatakan bahwa pengurus NU di semua levelnya yang menjabat, yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabilillah kemudian akan dievaluasi, akan diberikan sanksi. Di mana itu keputusannya Pak? Kapan PBNU mengeluarkan keputusan secara resmi dalam konteks organisasi? Mana? Jangan fitnah, jangan ngarang ada bikin pengumuman. Tidak pernah kita mendengar PBNU membuat statement seperti itu. Allah ya karim. Panjenengan mengatakan PWI Laskar Sabilillah berseberangan dengan visi misi NU. Di mana berseberangannya? Ya di mana berseberangannya PWI Laskar Sabilillah dengan kebijakan visi misi Nahdlatul Ulama? Justru mestinya NU di semua levelnya berterima kasih dengan PWI Laskar Sabilillah. Mengapa berterima kasih? Karena banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh NU secara struktural oleh pengurus-pengurus NU yang kemudian dihandle oleh kawan-kawan dari PWI Laskar Sabilillah. Mengapa Kiai NU, pengurus NU dari padi struktural ini tidak bisa menghandle persoalan-persoalan terkait dengan Habib ini? Banyak hal, karena mungkin Muhyiddin muridnya atau takut kehilangan jabatan dan sebagainya. Ya kemudian itu dihandle. Ya, contoh yang paling nyata, berapa banyak sih? Berapa banyak pengurus NU yang berani bersuara mengkritik Pekalongan, padahal sudah jelas-jelas membangkang terhadap PBNU. Panjenengan pernah bersuara begitu, Pak Kiai Amiruddin? Coba tunjukkan jejak digital atau keputusan resmi organisasi sampean bahwa sampean mengkritisi Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan sebagai ketua Jakman Rais Am Jakman yang jelas-jelas telah dibekukan oleh PBNU karena di dalam memimpin Jakman tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diharapkan oleh PBNU, membangkang kepada PBNU. Bahkan sudah ada kongres Jakman sudah berlangsung selesai, masih mau mengadakan muktamar. Mana suara panjenengan Pak Amiruddin? Jangan begitu, makanya mestinya berterima kasih. Ada sejarah NU yang kemudian dibelokkan katanya pendirinya adalah mbahnya Habib Pekalongan. Panjenengan
berani bersuara seperti itu? Kalau panjenengan betul-betul kader NU, saya tunggu jawabannya. Coba keluarkan bahwa pendapat Pak Lutfi bin Yahya tentang sejarah berdirinya NU, sejarah berdirinya Jatman tidak benar dari panjenengan, baik secara pribadi ataupun mewakili PCNU Kabupaten Demak. Coba sampaikan pendapat Pak Aminuddin, sampaikan tentang mengapa kemudian sejarah NU sampai begitu dibelokkan sedemikian rupa sejarah berdirinya Jatman. Nggak usah jauh-jauh pada sejarah Indonesia, sejarah Pahlawi, sejarah nasab Pahlawi, sejarah kedatangannya ke sini kok jauh-jauh, yang dekat aja. Panjenengan ketua PCNU harus tahu tentang sejarah berdirinya NU. Coba counter balik itu pendapat yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya tentang sejarah berdirinya NU, sejarah berdirinya Jatman, atau tentang muktamar yang dilangsungkan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Coba panjenengan komentari. Ya panjenengan komentari kalau panjenengan memang gagah, berani sebagai ketua PCNU Kabupaten Demak. Mohon maaf, saya keemosikan panjenengan telah menuduh PWI Laskar Sabila dengan tuduhan yang keji, fitnah menurut saya. Kalau tidak minta maaf, saya nggak tahu. Mudah-mudahan teman-teman PWI Laskar Sabila Kabupaten Demak mensikapi ini.